Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Fadil Akbar Anugrah dengan NIM C1B02301 selaku mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Jambi. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai materi perkuliahan Manajemen Hubungan Pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah kali ini. Nah, pada pokok pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai studi kasus kopi belahan jiwa. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Sebelum kita membahas studi kasus tersebut, mari kita mengenal dulu apa ini kopi belahan jiwa. Nah, kopi belahan jiwa sendiri adalah sebuah kedai kopi lokal yang cukup populer di kota Jambi. Mereka dikenal dengan biji kopi pilihan, suasana kedai yang nyaman, dan pelayanan yang ramah. Selama beberapa tahun pertama, kopi belahan jiwa berhasil membangun basis pelanggan setia yang cukup besar, yang sering datang untuk menikmati kopi pagi, bersantai di sore hari, atau bahkan mengadakan pertemuan kecil-kecilan. Lantas, apa pokok permasalahannya? Nah, dalam beberapa bulan terakhir, kopi belahan jiwa mulai menghadapi tantangan. Beberapa pelanggan setia mulai jarang terlihat dan urusan daring menunjukkan adanya peningkatan keluhan, terutama terkait dengan waktu tunggu yang lebih lama saat jam sibuk, dan kurang responsifnya staf saat ada masalah atau permintaan khusus. Nah, salah satu contohnya adalah Rinia, seorang pelanggan setia yang biasanya datang hampir setiap hari untuk membeli latte favoritnya. Suatu pagi, Rinia memesan kopi seperti biasa, namun barista yang bertugas salah membuat pesanannya. Ketika Rinia menyampaikan keluhannya dengan sopan, barista tersebut tampak acuh tak acuh dengan hanya menggantikan pesannya tanpa meminta maaf atau menawarkan kompensasi apapun. Nah, pengalaman ini membuat Rinia kecewa dan ia memutuskan untuk mencoba kedai kopi lain di dekat kantornya. Nah, dari kasus Rinia tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa permasalahan kopi belahan jiwa sendiri ada 4, teman-teman. Yaitu adalah penurunan kualitas layanan di saat jam sibuk, kemudian menurunnya kepuasan dan loyalitas pelanggan, kegagalan dalam proses penanganan keluhan, serta kurangnya responsivitas dan empati staf. Nah, dari permasalahan Rinia tadi, dan 4 poin telah saya sebutkan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kopi belahan jiwa kini menghadapi penurunan kepuasan dan loyalitas pelanggan yang ditandai oleh waktu tunggu yang semakin lama pada jam sibuk akibat kapasitas barista yang tidak memadai dan alat produksi yang kurang efisien. Ditambah lagi staf yang belum terlatih dalam menangani keluhan secara empatik, sehingga tidak ada permintaan maaf, penjelasan penyebab kesalahan, atau kompensasi seperti voucher diskon saat terjadi keluhan pesanan. Selain itu, ketiadaan SOP layanan dan sistem pencatatan komplain atau tiketing membuat setiap keluhan tidak terdokumentasi dan sulit ditindaklanjuti, sehingga tren masalah tidak dapat diidentifikasi dan diperbaiki, sementara data pelanggan yang tersedia di database CRM tidak dimanfaatkan untuk melakukan personalisasi. Misalnya, menyapa pelanggan dengan nama, menawarkan promosi ulang tahun, atau program loyalitas berbasis poin. Padahal langkah-langkah tersebut penting untuk merekonstruksi kepercayaan, mempercepat respons, serta menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten dan bernilai tambah. Atas menjawab pertanyaan kedua, berdasarkan pengalaman Rania, bagaimana pengalaman Rania menggambarkan pentingnya peran customer service dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Nah, pengalaman Rania menegaskan bahwa interaksi langsung dengan customer service seringkali menjadi penentu utama antara pelanggan yang bertahan dan yang beralih. Meski kesalahan pesanan pada dasarnya adalah hal kecil, cara staf merespon keluhan-keluhan, apakah mereka bersikap acuh, sekedar mengganti minuman Rania tanpa permintaan maaf, atau justru menyambut keluhan dengan empati, akan sangat mempengaruhi persepsi Rania tentang nilai dan perhatian yang diberikan oleh kedai tersebut. Nah, karena Rania adalah pelanggan setia yang hampir setiap hari membeli kopi latte, ekspektasinya sudah terbentuk. Ia mengharapkan kenangan positif dan rasa dihargai. Saat harapan itu dikecewakan tanpa klarifikasi atau rasa penyesalan dari staf, kepercayaan dan ikatan emosional yang selama ini terbangun langsung retak. Nah, padahal dengan sekali permintaan maaf tulus, penjelasan singkat tentang penyebab kesalahan, dan mungkin kompensasi kecil, misalnya voucher diskon, kopi belahan jiwa bisa memanfaatkan momen service cracker free untuk menguatkan loyalitas, fenomena di mana pelanggan justru bisa menjadi lebih setia setelah masalah ditangani dengan baik. Singkatnya, pengalaman Rania menyoroti 3 peran kunci customer service dalam mempertahankan loyalitas. Yang pertama adalah membangun pengakuan emosional. Pelanggan ingin merasa dihargai dan didengar. Kemudian yang kedua adalah menjadi garda terdepan dalam service recovery. Respon cepat, permintaan maaf, dan kompensasi kecil dapat mengubah kekecewaan menjadi apresiasi. Kemudian yang ketiga adalah menjaga konsistensi pengalaman, dokumentasi keluhan, dan tindak lanjut, memastikan bahwa pola kesalahan tidak terulang, memperkuat citra kedai sebagai tempat yang dapat diandalkan. Berdasarkan dari kasus Rania tadi, kita bisa mengambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana mencari 3 peran kunci yang seharusnya dimainkan oleh tim customer service kopi belahan jiwa dalam upaya memperbaiki hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Nah, yang pertama sendiri adalah
empati dan respon cepat atau frontline service recovery. Nah, setiap customer service harus mampu mendengarkan keluhan dengan penuh perhatian, mengakui kesalahan dan mengambil tindakan perbaikan seketika karena impresi pertama setelah masalah sering menentukan apakah pelanggan akan kembali. Contoh tindakannya adalah ketika terjadi kesalahan pesanan seperti pada kasus Serinia. Barista langsung mengucapkan permintaan maaf yang tulus, menjelaskan secara ringkas mengapa kesalahan terjadi dan menawarkan kompensasi instan, misalnya upgrade gratis atau voucher diskon 20% untuk kunjungan berikutnya. Kemudian yang kedua sendiri adalah dokumentasi dan analisis keluhan atau feedback loop. Nah, ketika aduan harus tercatat sistematis, mulai dari jenis masalah, waktu terjadi, hingga penyesalan agar manajemen bisa mengidentifikasi pola. Misalnya, antrian menumpuk tiap pukul 8 sampai jam 9 dan melakukan perbaikan proses berkelanjutan. Contoh tindakannya adalah mengadakan rapat mingguan antara barista, supervisor, dan manajer untuk meninjau tren keluhan. Misalnya, lonjakan keluhan di jam sibuk dan menyusun langkah mitigasi atau penambahan barista, relokasi alat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah personalisasi dan program loyalitas. Dengan memanfaatkan data pelanggan, nama, preferensi minuman, tanggal ulang tahun, frekuensi kunjungan, tim CS dapat menciptakan interaksi yang lebih hangat dan relevan, sehingga pelanggan merasa diutamakan dan punya alasan untuk kembali. Kemudian contoh tindakannya sendiri adalah meluncurkan kartu poin, fisik atau digital, di mana setiap pembelian kopi latte mendapatkan 1 poin. Nah, setelah mengumpulkan 10 poin, pelanggan berhak kopi latte gratis dengan topping pilihan. Nah, berdasarkan keseruannya tadi juga kita bisa menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana manajemen kopi Belanjiwa bisa menerapkan strategi yang efektif dan proaktif. Nah, dalam menerapkan strategi ini, ada 3 yang bisa mereka lakukan. Yang pertama adalah proaktif outreach dan personalisasi, seperti follow-up call cat. Dan tim CS menelusuri daftar pelanggan yang pernah mengajukan keluhan untuk mengecek apakah masalah telah tuntas. Ini menyampaikan kesan bahwa kedai benar-benar peduli dengan pelanggannya. Kemudian yang kedua adalah segmented campaign. Kirim undangan secara COVID testing khusus pelanggan VIP atau pengumuman menu baru via WhatsApp broadcast disesuaikan preferensi minuman dan makanan. Nah, kemudian yang kedua adalah pelatihan khusus dan pengembangan soft skill. Seperti workshop empati dan komunikasi adalah sesi role play berkala untuk melatih cara mendengarkan aktif, bertanya terbuka, dan meredam emosi pelanggan. Kemudian terakhir adalah pemberdayaan keputusan di garis depan atau frontliner empowerment. Nah, batas otoritas kompensasi. Berikan wewenang kepada barista atau kasir untuk menawarkan kompensasi kecil, misalnya voucher 10.000 sampai 20.000, tanpa harus menunggu persetujuan manajer sehingga penyelesaian lebih cepat. Pertanyaan terakhir sendiri adalah bagaimana pemanfaatan feedback guna meningkatkan kualitas layanan dan CRM ke depannya berdasarkan dari kasus Rania tadi. Nah, Kopi Belanjiwa dapat memanfaatkan umpan balik pelanggan termasuk keluhan seperti yang dialami Rinia sebagai peluang strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Langkah pertama adalah membangun sistem umpan balik yang terbuka, mudah diakses dan aktif dipromosikan seperti melalui QR Code, kotak saran, media sosial, atau kontak WhatsApp. Nah, khusus keluhan, setiap masukan yang diterima harus dianalisis dan dikategorikan dengan baik untuk mengidentifikasi pola masalah, seperti keterlambatan pelayanan atau sikap staf yang kurang ramah, tidak lanjut terhadap keluhan juga perlu dilakukan secara transparan dan personal. Misalnya, dengan menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada pelanggan, menjelaskan tindakan perbaikan yang diambil, serta memberikan bentuk kompensasi sebagai wujud penghargaan. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun kembali kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi minggu selanjutnya.